arong dosa hampir neng sa hektar mar 100 di pasay mabona nitong dirabas mularong haw songon na oding timana di itaba asa dapo sinar di mana dang pole itaba sudi holan na songon na manguding itu labung ni hami jonima holan iro si tabaon mulakkan na balag-balag gayiro dang pole si gangguo ni. Baik ko dia matong irabas jo bonane jo baru ni pasay mahano buti bonane kan ni guris saya ni guris ni buat ma agak panutuk ni tutuk memana bolo oloro ni tutuk masak tu bijang mularong songonong gotana binuat mai bayi mani garis tu toke manur boras. Sampai detik ini kami tidak bisa melupakan betapa manisnya yang diberikan alam kepada masyarakat adat Pargamanan itu, salah satunya yaitu kemenyaan. Kami juga mengolah atau mengelola alam itu tidak sembarangan. Masyarakat itu memperhitungkan ekosistem yaitu kelestarian alamnya. Harus memperhitungkan antara kehidupan kemenyan ini dengan pohon di sekitarnya. Antara kemenyan dengan pohon ini harus saling berdampingan. Kemenyan ini sangat membutuhkan udara sejuk dia, sehingga dia menghasilkan getah yang melimpah. Sebelum Indorayon datang, karena suburnya tanah, satu batang itu bisa dia menghasilkan 10 kg. Artinya apa? Alam masih mendukung. Getahnya itu nempel dia kayak kue donat lah, biar lebih enak kan kue donat. Nah, kayak gitulah. Jadi satu batang itu diambil udah pulang. Nah itulah. Tetapi setelah Indorayon datang, kita bisa sebut itulah salah satu penyebabnya. Dan menyebabkan petani itu merugi. Alam sudah rusak, kemenyan juga jadi korban. Ancamannya lagi air udah kering, nggak ada lagi air. Kadang mau panen nggak tumbuh lagi padinya. Itulah ancaman. Banyaklah ancaman. Banjir nggak bisa lagi diprediksi. Biasanya di sini hujan setengah hari nggak banjir. Kalau ini 1 jam hujan udah banjir. Jadi persawahan pun kadang udah mau ngambil padi, tahu-tahu udah tumbang semua. Jadi ngeri. Ancamannya itulah ancaman yang paling berat. Padi, kemenyan, kerusakan gudang. Sejak bernama Indorayon sebenarnya kan sudah banyak perlawanan. Pada tahun 90-an ya, 9 sampai 98 banyak perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Toba terhadap TPL. Nah, itu gerakan sosial yang terbangun pada saat itu berhasil ya menutup TPL sementara pada masa pemerintahan Habibie. Nah, namun kemudian Megawati membuka kembali dengan paradigma barunya dengan berganti nama menjadi Toba Pulp Lestari. Namun sampai sejauh ini sejak dia bernama TPL itu tidak ada perubahan baik dalam penegakan hak asasi manusia, pelestarian lingkungan, pendekatan ke masyarakat yang masih tetap mengandalkan politik pecah belah. Jadi menurut saya tidak ada yang berbeda Indorayon dengan TPL saat ini.
Pangidoaku doho pangidoan nami tutup TPL. Alana iro manegay ngulu nami di hutaon. Gurang arong doan cama sungod dihami petani lai bolo sebelum salukkan TPL belgar waik di hutaon. Ya, karena padi pada umumnya kan yang diperlukan air, bukan hanya pupuk. Ya, karena hutan di sana udah habis kena babat, sehingga kalau musim hujan, ini semua banjir. Kalau tiba-tiba satu hari aja nggak ini, udah airnya berkurang sekali gitu. Jangankan nanti kalau kemarau seminggu aja, ini airnya udah kering semua ini. Ini ada air karena pas lagi musim hujan kan. Karena sudah mendarah daging ya bagi kita. Karena kita sudah merasa bahwa itu adalah sumber segalanya buat kita untuk kehidupan. Sehingga kita merasa dekat dengan hutan. Bahwa alam ini adalah merupakan termasuk kita anggap keluarga. Kenapa orang mengatakan bahwa alam ini, Nusantara ini adalah ibu? Adalah seorang perempuan. Karena menurut silsilah atau cerita, segala sesuatu yang ada, yang tumbuh, yang dapat kita nikmati, yang dapat kita pergunakan di Nusantara ini atau di alam ini, kebanyakan sejarahnya dari perempuan. Sehingga kita merasa dekat bahwa alam itu adalah kita. Sehingga kita memang harus memelihara. Harus bersini pun. Sini keroi. Jagung bah. Kita tengok. Ay makita target na ko ba? Target tahir. Dang dua roll. Paulo ni. Ngolo. Why? Para ngolo. Susu tinjukan. Tuh tumulog kami dyan. Nasa ulo. Sabo, laro ka. Hindi ko merdu kan? Itulah. Hutan ini sumber penghasilan, kebutuhan sehari-hari tombak. Kami rasa hutan itu diri kami sendiri. Karena dari kecil sampai sekarang kami selalu beradaptasi dengan hutan. Asirung sabi mo na eh. Satokid ba? Malusunarit tong idok may bulanonom manigi may mana. Mar 170 mon sa kilo. Tikidululi. Yarum marami dyan ni balera karon ito sa dope bobuan na tuwe-tuwe hiya dope. Arong lo mar 150 kilo. Dang be nga daw be 30 kilo ro.
Ancaman dari TPL ini wah udah luar biasa, sampai ada orang-orang kawan-kawan yang meninggal gara-gara ancaman dari TPL. Tuntutan kami ke TPL, udahlah kalau di wilayah adat kami nggak usahlah dimasukin. Udahlah kalau ada pun yang kasih tanahnya ya di sana lah itu. Kami sampai kapanpun tanah adat kami akan kelola dengan baik sesuai dengan leluhur kami. Lebih tahu kami pengelolanya hutan kami. Pangiduan namin yan, asa dibantu pamarentah kami, asa boy huula kami, tobak namin, asa dong alangon namin dito bakon. Asima rohani Tuhan dipatuduhom ma, na boy patupahon, mangurupi kami, asa hotong di kami, tobak namin. Kalaupun nanti mudah-mudahan Tuhan memberkati TPL ini tutup, nggak tahu apa di balik cerita ini kembali nanti yang akan bangkit, ya kan? Mati raksasa tumbuh jin, kadang seperti itu. Karena pemerintah apa? Kadang terlihat berpihak kepada masyarakat, nyatanya bukan. Tapi di balik itu mereka sudah mempunyai program nanti yang akan lahirnya food estate kalau itu terjadi. Kan hutan yang ditebang, kemenyan yang dimusnahkan, ya kan? Nah, ini dibuat dinas-dinas terkait lah, dibuat kawasan untuk penggunaan food estate. Padahal kami masyarakat nggak pernah sosialisasi. Ini apa artinya, apa tujuannya, kami nggak pernah sosialisasi. Jadi kami ini merasa keberatan. Kami nggak setuju kemenyan diganti jadi food estate, kami nggak setuju itu. Nah, kalau diganti nanti kebun kemenyan jadi bawang atau kentang, apalah nanti jadi tumbuhnya, nggak ada lagi hutan, nggak ada lagi pengaturan sistem air kan, kering ke persawahan, ini persawahan. Jadi kami nggak setuju diganti estate, kami nggak setuju masuk di daerah wilayah tanah adat kami. Kalau mau menjaga kelestarian Danau Toba ya dan melestarikan lingkungan hidup, ya pemerintah harus bermitra dengan masyarakat adat. Pemerintah harus mengakui dan harus memberikan penghargaan sebenarnya kepada masyarakat yang mereka berjuang bukan untuk dirinya. Mereka berjuang untuk mempertahankan ekosistem, mempertahankan lingkungan bagaimana supaya Danau Toba ini tetap lestari gitu. Nah, ini kita buktikan hutan-hutan yang sekarang terjaga dengan baik itu adalah hutan-hutan yang justru masyarakat adatnya masih ada, masih eksis dibandingkan hutan-hutan yang diberikan konsesi kepada perusahaan gitu.